Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Ramadia Wibowo. Saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat. Yang pertama, ketik data penjualan all, lalu read CSV untuk mengambil data yang telah diupload ke Kaggle sebelumnya. Nah, ini hasilnya, sell day, prod A, prod B, sampai performance sell. Selanjutnya, ketikkan str data penjualan all. str itu untuk memeriksa struktur data dari file CSV yang telah disimpan ke dalam variabel data penjualan all. Selanjutnya, ketikkan data penjualan all 1:9, lalu head data penjualan. Fungsi head digunakan untuk menampilkan 6 data pertama dari data CSV yang disimpan dalam variabel. Lalu ketikkan lagi str data penjualan. Nah, di bawah ini adalah data yang muncul. Kemudian, ketik library caret and library core plot. Library caret artinya mengambil paket caret classification and regression training untuk membuat model machine learning. Library core plot untuk mengambil paket core plot untuk melakukan korelasi dan visualisasi data baik dengan tabel maupun grafik. Selanjutnya, ketik data penjualan 9 as apply data penjualan 9 as vector, head data penjualan. Skrip di atas bertujuan untuk merubah tipe data dari variabel urutan kolom ke-9, yaitu total sell, menjadi tipe data faktor. Nah, di bawah ini data yang muncul setelah diketikkan skrip tersebut. Lalu selanjutnya, kita akan menulis skrip untuk memunculkan diagram. Val X sama dengan data penjualan 2, val Y data penjualan 9. Scale list X list relation free, Y list relation free. Feature plot X val X, Y val Y plot density scale and scale. Skrip di atas berfungsi untuk memvisualisasikan data prod A terhadap total sell ke dalam grafik density by class. Ini grafik yang akan muncul setelah diketikkan skrip tersebut. Lalu selanjutnya, density by class nomor 2. Ketikkan skrip yang sama, yaitu val X data penjualan 3, val Y data penjualan 9. Nah, skrip ini ditulis untuk memvisualisasikan data prod B terhadap total sell ke dalam grafik density by class. Ini grafiknya. Kemudian, density by class nomor 3. Skripnya sama. Cuma ada sedikit perbedaan di sini, yaitu diagramnya ada 2. Nah, skrip ini untuk memvisualisasikan data prod A, prod B, and prod C terhadap total sell ke dalam grafik density by class. Jadi di sini langsung ada 2 grafik. Nah, selanjutnya density by class nomor 4. Nah, di skrip ini untuk memvisualisasikan data prod A, prod B, prod C, prod D, prod E, and prod F, and prod G terhadap total sell ke dalam grafik density by class. Nah, ini grafiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai prod F ya. Lalu kita akan memasukkan prod A, prod B, prod C, and total sell ke prediksi 1. Ketikkan prediksi 1, lalu data penjualan all,
C2349. Head prediksi 1. Nah, dari script tersebut akan muncul tabel-tabel ini. Kemudian ketikkan library td first and library ggpubr. Kemudian ketikkan core prediksi 1 1:4. Dari script tersebut akan muncul prod A, prod B, prod C, and total cell. Kemudian ketikkan DT training prediksi 1 1:8000, 1:4. Lalu DT testing prediksi 1 8001 10.000 1:4. STR DT training head DT training. Nah, setelah diketikkan script tersebut akan muncul data-data berikut. Lalu kemudian ketik library td first and library ggpubr lagi. Kemudian model regresi sama dengan LM, formula sama dengan total cell. Prod A tambah prod B tambah prod C, data sama dengan DT training. Lalu ketikkan summary model regresi. Kemudian ketikkan prediksi DT predik model regresi new data DT testing data titik frame prediksi DT. Nah, akan muncul banyak data seperti ini setelah menggunakan script tersebut. Lalu gabung data frame, data testing, total cell, predicted, prediksi gabung. Lalu ketikkan uji akurasi, panah, core, gabung, lalu uji akurasi. Ini untuk menguji akurasi data tersebut. Kemudian scatter smooth X prediksi. Nah, script ini untuk visualisasi produk A terhadap total cell. Akan muncul grafik seperti ini. Kemudian yang bawahnya sama, yang bawah ini untuk visualisasi produk B terhadap total cell. Nah, grafiknya sama, mirip dengan yang tadi. Nah, yang ketiga juga sama tapi untuk visualisasi produk C. Kemudian kita ketikkan prediksi 2 data penjualan AL 2:9, STR prediksi 2. Nah, di sini akan muncul data frame di bawah ini. Dari prod A sampai total cell. Kemudian ketikkan core prediksi 2 1:8. Nah, ini akan muncul tabel seperti ini. Lalu ketikkan DT training 2, lalu prediksi 2 1:8000, DT testing prediksi 2 8.000/10.000, STR DT training, head DT training. Nah, data frame yang akan muncul dari 8 variabel ini. Prod A sampai total cell juga. Nah, muncul tabel juga dari data yang tadi. Lalu ketikkan summary model regresi 2. Nah, dari summary ini akan muncul data-data seperti yang ada di layar. Kemudian ketikkan prediksi DT2 predict
model regresi 2, new data, DT testing, data frame, prediksi DT2. Nah, prediksi DT2 ini akan muncul data yang seperti yang ada di layar ini. Kemudian gabung 2 data frame, CBIN, actuals, data testing, total sell, predict, prediksi DT2, head gabung 2. Nah, akan muncul tabel seperti berikut antara actual and predict. Lalu uji akurasi 2, core gabung 2, dan uji akurasi 2. Nah, ini akan menguji akurasi data tersebut. Nah, di sini scatter smooth untuk visualisasi produk terhadap total sell. Grafiknya seperti ini. Nah, yang ini untuk visualisasi produk F terhadap total sell. Lalu yang ini untuk yang G. Lalu ketikan PDT21 prediksi 2, PDT2 data titik frame, PDT21 head, PDT2. Nah, akan muncul 8 variabel tersebut. Dan data sampai 6 dari prot A sampai total sell. Kemudian PDT, 1 S apply, PDT, 1 S factor, head, PDT2. Nah, di sini kita akan mengubah data menjadi data faktor. Lalu PD prediksi 1, PDT data frame, PDP head, PDT. Nah, di sini akan muncul tabel prot A, prot B, prot C, dan total sell. Jumlah datanya bakal sampai 6, sampai nomor 6. Nah, kemudian PDT21 prediksi DT2 untuk memunculkan data dari PDT21. Terakhir kita akan memvisualisasikan hasil prediksi 1 dan 2 ke dalam grafik density by class. Ketikkan PD1, PDT 1, PD2, PDT2, 1, scale list, X list, relation free, Y list, relation free, feature plot, X PD1. Nah, PD1 ini dari PD1 ini dan PD2 dari PD ini. Plot density scale. Nah, ini diagram yang hasil visualisasi dari prediksi 1 dan prediksi 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.